anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah kalau semuanya pada sehat. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap untuk belajar hari ini anak-anak? Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia, yaitu materinya tentang unsur-unsur cerita fiksi. Anak-anak yang soleh dan solehah, kalian ada yang tahu apa itu fiksi? Kata fiksi atau fiction berasal dari bahasa Latin fictum, yang artinya membentuk, membuat, mengadakan, dan menciptakan. Dalam bahasa Indonesia, kata fiksi ini diartikan sesuatu yang dibentuk, sesuatu yang dibuat, atau sesuatu yang diimajinasikan. Nah, jadi cerita fiksi ini berarti cerita yang tidak terjadi sebenarnya. Secara lebih luas, pengertian cerita fiksi ini adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, cerita fiksi ini tidak terjadi secara sebenarnya di dunia nyata, tetapi hanya berdasarkan imajinasi, pikiran, atau khayalan seseorang. Jadi dapat disimpulkan, cerita fiksi ini adalah sebuah cerita yang bersifat khayalan atau rekayasa si penulis dan sesuatu yang tidak ada atau tidak fakta. Jadi tidak perlu dicari kebenarannya di dunia nyata. Adapun contoh cerita fiksi yaitu yang ke-1 ada dongeng atau mitos, legenda, fabel, sage, dan jenaka. Yang kedua ada hikayat. Yang ketiga kisah. Keempat cerpen atau cerita pendek. Kelima roman. Dan keenam ada novel. Berdasarkan pengertian cerita fiksi di atas yang tadi sudah Ibu jelaskan, maka kita dapat mengenali sebuah karya fiksi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Coba kalian bisa perhatikan. Yang ke-1 ini, fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Yang kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Ketiga, umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Yang kelima, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca bukan logika. Dan yang terakhir, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Unsur dalam cerita fiksi ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang ke-1 ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Adapun unsur intrinsik dalam cerita fiksi yaitu yang ke-1 ada tema. Tema yaitu gagasan atau ide dasar yang menjadi landasan suatu karya sastra yang terkandung dalam teks. Yang kedua ada tokoh. Tokoh yaitu pelaku dalam cerita. Yang ketiga ada alur atau plot. Alur atau plot ini yaitu urutan kejadian cerita. Jadi urutan awal sampai akhir. Yang keempat ada konflik. Konflik yaitu permasalahan yang dihadapi para tokoh dalam cerita. Yang kelima ada klimaks. Klimaks ini adalah ujung dari konflik atau konflik yang telah mencapai tingkat intensitas tinggi dan hal ini tidak dapat dihindari. Yang keenam ada latar. Latar yaitu tempat
waktu, dan suasana yang menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang ketujuh, ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang ia buat. Dan yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita tersebut kepada pembaca. Sudut pandang dapat berupa orang pertama yang ditandai dengan kata aku, sudut pandang orang kedua ditandai dengan kata kamu, dan sudut pandang ketiga yang ditandai dengan kata dia atau mereka. Sedangkan unsur ekstrinsik dalam cerita fiksi yaitu unsur di luar cerita, namun sangat mempengaruhi jalannya sebuah cerita fiksi. Contohnya, keadaan subjektif individu pengarang yang memiliki sikap, yang kedua keyakinan, ketiga pandangan hidup yang keseluruhan akan mempengaruhi karya yang ditulisnya. Keempat, psikologi, baik berupa psikologi pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial. Terus ada pandangan hidup suatu bangsa, ada berbagai karya seni lain dan lainnya, dan juga yang terakhir ada kaidah kebahasaan teks cerita fiksi. Jadi itu dia tadi unsur ekstrinsik dalam cerita fiksi dan juga unsur cerita fiksi unsur intrinsik. Coba kalian bisa dibaca-baca lagi ya anak-anak. Selanjutnya ada menuliskan tokoh tambahan dalam cerita fiksi. Menuliskan tokoh tambahan dalam cerita fiksi ini yaitu ada tokoh utama. Tokoh utama ini adalah tokoh yang paling sering dimunculkan di dalam teks. Jadi kalau misal kalian membaca teks dan di dalam teks tersebut terus nama itu aja yang muncul. Nah, itu bisa disebut dengan tokoh utama. Terus yang keduanya ada juga tokoh tambahan. Tokoh tambahan ini adalah tokoh yang peranannya hanya sebagai penunjang tokoh utama di dalam sebuah teks. Jadi, ada tokoh utama dan juga ada tokoh tambahan. Selanjutnya, menyebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi. Nah, jadi bagaimana kita mencari tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks cerita fiksi? Jadi yang pertama, kalian itu harus membaca dulu teks dengan cermat. Dari awal sampai akhir kalian baca teksnya. Kemudian, cermatilah kemunculan tokoh di dalam teks. Kalian cermati yang ada di dalam teks ini siapa saja dan yang paling sering muncul itu siapa. Dan yang ketiga, cara menentukan tokoh utama adalah tokoh yang paling sering muncul atau dimunculkan dan berpengaruh dalam teks tersebut. Dan yang terakhir, tokoh tambahan adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Jadi kalian bisa cari perbedaan dari tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, kalau tokoh utama itu tokoh atau orang yang di dalam ceritanya itu yang sering muncul. Sedangkan tokoh tambahan paling munculnya hanya sekilas-sekilas saja. Nah, caranya kalian harus baca dulu teksnya itu dengan cermat dari awal sampai ke akhir. Dan jangan sampai terlewati. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini sekarang Ibu mempunyai contoh. Coba kalian perhatikan dengan baik-baik contohnya. Fitri seorang anak perempuan berumur 11 tahun. Fitri termasuk anak yang badannya tidak kurus dan tidak gemuk. Fitri memakai kacamata dan kerudung. Fitri memiliki teman bernama Komang. Coba di sini siapa tokoh utamanya? Tokoh utama itu apa? Kalian sudah tahu? Nah, tokoh utama itu tokoh yang sering muncul.
Di teks yang tadi sudah Ibu bacakan, siapa yang sering muncul? Fitri. Nah, di sini kita garis bawahi Fitri. Fitri ini adalah sebagai tokoh utama. Kenapa disebut sebagai tokoh utama? Karena Fitri ini yang sering muncul di dalam teks. Dan tokoh pembantunya siapa? Di sini ada namanya Komang. Nah, kita garis bawahi Komang. Komang ini adalah tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Kenapa disebut tokoh pembantu? Karena Komang ini hanya ada sekilas saja di dalam teks tersebut. Jadi seperti itu ya contohnya anak-anak. Nah, dalam sebuah cerita juga pasti ada tokoh yang bersifat baik dan juga jahat. Itulah yang dinamakan penokohan. Penokohan bisa juga disebut sebagai sifat atau karakter tokoh dalam cerita. Penokohan dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis biasanya menjadi idola para pembaca karena wataknya yang baik, seperti suka menolong, rendah hati, pandai, cerdik, dan setia kawan. Nah, jadi kalau ada tokohnya itu sifat karakternya itu bersifat baik, baik hati, suka menolong, setia, pandai, dan cerdik, itu disebutnya tokoh protagonis atau tokoh yang baik. Nah, kalau yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini banyak dibenci oleh para pembaca. Kenapa? Karena wataknya yang jahat, seperti sombong, iri, pendendam, pembohong, dan suka menyakiti orang lain. Nah, jadi tokoh antagonis ini adalah tokoh jahat ya. Jadi di setiap cerita fiksi ataupun di setiap penokohannya pasti ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang baik sekali, dan tokoh antagonis itu yaitu tokoh yang jahat. Jadi di dalam cerita tokoh ini sifatnya itu ada dua ya anak-anak. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh teks, yaitu judulnya Kisah Semut dan Belalang. Kalian bisa baca ya dari awal sampai ke akhir. Nah, kisah semut dan belalang ini suatu hari di musim panas yang terik. Kalian baca. Ini temanya apa? Di sini ada temanya. Nah, kisah semut dan belalang. Nah, ini tema atau judul cerita teks. Terus tokohnya, di sini ada tokohnya tuh ada semut dan belalang. Nah, mana tokoh utama dan tokoh tambahannya? Kemudian latarnya atau latar waktu. Nah, tempatnya tuh di mana saja? Terus waktunya tuh kapan saja? Pagi, siang, malam, atau sore. Terus amanat dari pesan moral atau amanat dari isi teks kisah semut dan belalang ini apa? Coba kalian baca, terus pasti kalian juga langsung tahu siapa tokoh utama dan siapa tokoh tambahan. Kemudian kalian juga coba lihat bagaimana sifat tokoh utama dan sifat tokoh tambahan itu, apakah mereka baik atau mereka jahat. Nah, ini ya untuk contohnya, kalian bisa baca-baca dulu. Jadi, untuk materi bahasa Indonesia hari ini Ibu simpulkan. Cerita fiksi yaitu karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari si penulis dan bukan kejadian nyata atau kejadian sebenarnya yang ada di dunia nyata. Contoh cerita fiksi ini yaitu dongeng seperti dongeng mitos, legenda, fabel, cerpen, roman, dan novel. Di dalam
cerita fiksi ini juga terbagi menjadi dua unsur, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini ada tema, ada tokoh, ada alur, ada konflik, ada klimaks, ada latar, ada amanat, dan juga ada sudut pandang. Dan juga di dalam cerita fiksi ini terdapat tokoh, yaitu tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Tokoh utama dan tokoh tambahan ini juga mempunyai sifat. Sifatnya itu ada yang protagonis, yaitu yang baik hati, dan juga antagonis yang jahat. Nah, jadi untuk materi hari ini sekian dicukupkan. Untuk lebih jelasnya, supaya anak-anak yang soleh dan soleha lebih memahami dan lebih mengerti tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, kalian semua kerjakan latihannya yang ada di buku pena 6D halaman 101 dan 102. Kerjakan soal dan jawabannya kalian fotokan, kemudian jawabannya seperti biasa kirim ke ibu. Untuk pembelajaran hari ini sekian dari ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.